Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 9 ayat yang ke-62, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak secara langsung masuk ke tanah yang dijanjikannya, itu tanah Kanaan, melainkan mereka harus melewati proses yang cukup panjang di padang gurun yang penuh dengan tantangan. Dalam perjalanan ini, mereka tidak henti-hentinya mengeluh, bersungut-sungut, karena yang terbayang di pikiran mereka hanyalah masalah kesulitan, penderitaan yang dirasa lebih besar dari sebelumnya. Karena itu, mereka selalu teringat kepada kehidupan lama mereka di Mesir. Kemarahan mereka, kekecewaan mereka ditumpahkan kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir dengan mengungkit-ungkit dan membanding-bandingkan kehidupan mereka di Mesir. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Saudara, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh banyak orang Kristen di zaman ini. Ada yang tidak menyadari bahwa diselamatkan melalui pengorbanan Kristus berarti kehidupan lama dikubur, ditinggalkan dengan kematian Kristus, dan hidup saat ini adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Segala sesuatu yang ada di belakang harus benar-benar ditinggalkan dan tidak perlu kita menoleh ke belakang lagi, saudara. Karena siapa saja yang masih menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan sorga. Menoleh ke belakang itu berarti masih tidak mau untuk menanggalkan atau meninggalkan kehidupan manusia lamanya. Saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup dalam pertobatan yang sejati. Bagaimana cara? Hidup di dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Iblis seringkali menggunakan pikiran kita agar kita ini selalu mengingat-ingat dosa kita di masa lalu, supaya kita menjadi lemah lagi dan kemudian kembali jatuh di dalam lubang yang sama. Maka Rasul Paulus memberi teladan bagaimana kita harus melupakan semua apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang ada di depan dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Karena itu, tinggalkanlah semua dosa dan berfokuslah kepada kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Juru selamat kami, Tuhan kami yang kami sembah, Yesus Kristus, ampuni kami kalau seringkali kami menoleh ke belakang. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh bertobat. Kami enggan untuk menanggalkan manusia lama kami. Hari ini Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami, supaya kami benar-benar dicerahkan. Engkau Allah yang tidak berkompromi dengan apapun dosa dan pelanggaran. Dan karena itu Tuhan, Engkau inginkan kami semua masuk dalam kerajaan Allah. Dan syaratnya kami harus tinggalkan semua dosa dan berfokus hanya kepada kehendak Tuhan, melakukan taat pada perintah-perintah-Mu. Kami perlu Roh Kudus, bimbinglah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai akhir hidup kami, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan perkara-perkara duniawi yang menjerat dan membinasakan. Karena kami tahu ada upah
bagi setiap orang yang taat dan setia sampai akhir hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.